Semoga kita semua digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang ahli bersyukur. Dan semoga Amin. bisa senantiasa mengikuti sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW sehingga kelak ketika kita di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita mulai ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah sebagai pembuka. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat keberkahan ilmu yang kita pelajari. Dan sama-sama mari kita perbarui syahadat kita, membaca istighfar, membaca sholawat, serta doa menuntut ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina an'amta alaihim alaihim ghairil maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal adzim wa atubu Wa atubu ilaih. ilaih. Astaghfirullahal adzim Al-Azim. wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa wa ala ali Sayyidina Muhammad kama kama sallaita sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala wa ali sayyidina Sayyidina Ibrahim Ibrahim wa barik ala barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Sayyidina Ibrahim Ibrahim wa wa ala ali ali sayyidina Sayyidina Ibrahim Ibrahim. fil alamin innaka hamidum majid. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam Bil Islami dinan wa wa bi bi Muhammadin Muhammad nabiyyan wa wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni ilma zidni ilman warzuqni fahma. warzuqni fahman. Allahumma aftah Afarana hikmatak wa wansur qur alaina alaina rahmatak min min khaza'in ghazali rahmatik ya ya arhamar arhamar rahimin. amin ya rabbal Ya Rabbal Alamin. alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Bersyukur bisa bertemu. Pekan kemarin kita libur karena beberapa hal. Ada yang panen di kebun, ada yang sedang kunjungan anaknya berkemah, ya. Ya seperti itulah memang aktivitas manusia selama kita itu diniatkan semata-mata untuk Allah, maka semua akan bernilai ibadah gitu. Eh, Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang nanti bisa senantiasa dijadikan sebuah kebiasaan
yang mungkin sudah sering melakukan maka menjadi penguat, yang belum ayo sama-sama kita lakukan. Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Mekah sudah tidak ada tempat lagi, maka Rasulullah berpindah melaksanakan dakwah, mengajak orang kepada Islam di kota Mekah, kota Taif, kota yang cukup jauh dari kota Mekah, dan di sana ternyata bukan malah disambut, tapi malah disambit. Para warganya itu diprovokasi oleh tokoh-tokohnya untuk menolak kedatangan Nabi, bahkan dari anak-anak sampai dewasa, laki, perempuan, itu semua melempari batu. Sampai Rasulullah terluka dan kemudian meninggalkan kota Taif dan lelah sampai kemudian berhenti di kebun kurma, dan ternyata ada seorang pemuka yang itu memiliki budak, menyuruh budaknya untuk memberi minum. Tapi Rasulullah sudah kondisi lelah dan hampir pingsan. Rasulullah tidur sampai ditunggu terbangun, dan ketika terbangun maka Rasulullah kemudian menerima kurma dan air minum yang dikasih. Tapi kemudian ketika itu Rasulullah sebelum minum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Budak tersebut heran karena sekian lama dia bekerja sebagai budak di kota Taif, belum pernah mendengar lafaz kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian sang budak bertanya, ya wahai Tuhan, apa yang Anda ucapkan? Kemudian Rasul menyampaikan, ini adalah kalimat di mana saya melakukan doa dan memohon pertolongan kepada Allah dari apa yang saya kerjakan, yang saya minum ini, dengan kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian dijelaskan siapa itu Allah dan seterusnya. Dari perbuatan kecil membaca bismillah saat minum, akhirnya budak tersebut masuk Islam. Nah, kita terkadang, ini tidak semuanya, terkadang kita ketika mau melakukan aktivitas rutin, yaitu makan, minum, atau perbuatan yang lain, misalkan mau menyapu jalan, menyiram tanaman, ataupun yang lainnya, perbuatan baik lainnya, terkadang kita mengucap bismillahnya di dalam hati. Nah, ini ayo sama-sama kita buat sebuah kebiasaan baru, bahwa Rasulullah pun mengucapkan bismillahnya itu dengan diucapkan sampai beberapa sekitarnya itu mendengarkan. Dan ternyata itu bisa jadi wasilah, sarana, satu, orang tahu bahwa kita Muslim. Yang kedua, bisa jadi membuat orang kemudian terketuk hatinya menjadi masuk Islam. Bayangkan hanya dengan membaca bismillah, ada orang masuk Islam gara-gara kita, maka seluruh pahalanya dia sejak dia masuk Islam sampai dia meninggal, kita juga mendapatkan nilai pahala dari semua amal ibadahnya. Jadi kita juga kadang juga sering melihat orang-orang non-Muslim ketika dia makan di meja makan bersama-sama, mereka tidak malu untuk melakukan gerakan puji Tuhan sambil seperti ini gitu. Nah, kita juga sama, kita harus mensyiarkan bahwa kita ini Muslim, maka kita sampaikan. Yang kedua, ternyata saya dapat dari kajian kemarin itu dalam sebuah khutbah Jumat, banyak orang yang ketika meninggal itu mungkin ada yang pernah mendampingi orang yang sakaratul maut ya, itu dia merasa haus dan lapar. Jadi orang meninggal biasanya dia bilang haus gitu. Yang tidak mengerti biasanya dikasih minum, padahal rasa haus yang dia rasakan itu bukan haus minta air, tapi dia haus karena setiap kali dia makan minum waktu dia masih hidup sehat tidak mengucap basmalah. Nah, ini hal sederhana ya, mungkin perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, Duk, meskipun hanya baca bismillah, tolong diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian lakukan makan. Waalaikumsalam. Nah, dengan cara itu, maka ini menjadi pertanda bahwa kita Muslim yang memang itu diawali dengan ucapan Bismillah. Artinya adalah kita melakukan ini Bismillah dengan mohon pertolongan Allah.
semuanya bisa terlaksana atas pertolongan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Termasuk ketika membuka majelis, ngaji, dalam sholat, apapun aktivitas kita, masak, yang lain. Gitu ya. Muka-muka ini menjadi pengingat kita sama-sama untuk semakin memperbaiki hal-hal kebiasaan-kebiasaan kita dengan ilmu. Artinya tidak sekedar jare-jare atau mungkin BE, tapi dengan ilmu. Itu mungkin dalam beberapa hari, pekan, beberapa waktu lalu, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, tentu nanti bisa ditanyakan bersama-sama. Sebelum itu, boleh disimpan dulu. Kita akan lanjutkan materi yang sudah kita kaji. Kemarin kita sudah belajar tentang syarat sahnya sholat, kemudian siapa-siapa yang diwajibkan oleh Allah untuk sholat. Maka kita meneruskan dengan materi berikutnya, yaitu rukun-rukun dalam sholat. Kamu siap nggih? Suara saya terdengar jelas nggih? Ye, jelas, Ustaz. Alhamdulillah nggih. Saya akan tampilkan screen-nya supaya nanti bisa kita pahami dengan baik. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin mengenai aurat sudah kita sampaikan ya, batas-batas aurat, kemudian bagaimana kita menutup aurat. Sekarang pun juga pakaian muslim khususnya untuk wanita itu sudah menjadi tren. Kerudung ada yang sampai panjang, kemudian pakaian ada yang menjulur sampai bawah. Nah biasanya kan memang wanita itu lebih baik memang pakai pakai rok bukan celana gitu ya. Tapi itu bagian yang menjadi hal yang harus dipastikan adalah tidak ada aurat yang terlihat gitu. Nah aurat terlihat itu bisa jadi adalah anggota tubuh, kemudian termasuk kulit dan sebagainya. Jadi yang dilarang itu pakaian yang ketat, pakaian yang transparan, pakaian yang minim. Minim, maksudnya minim itu ya mini gitu ya. Mini itu hanya ditutupi hanya beberapa bagian saja, tidak keseluruhan. Padahal yang diperintahkan keseluruhan. Nah termasuk seperti apa sih sebenarnya harusnya? Ya seperti kita sholat. Nah kalau kita sholat kan menutup semua. Maka sejatinya ketika kita di luar sholat itu khususnya para perempuan adalah menutup aurat seperti saat sholat. Nah kemarin kita sampai pada pembahasan syarat sahnya sholat. Yaitu salah satunya adalah satu, suci dari najis, suci dari hadas. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Nah, bagi yang tidak bisa menghadap kiblat kemarin belum sempat saya sampaikan ya. Mungkin ini bisa menjadi bagian pelengkap, penyempurna. Ya, saya coba sampaikan sama-sama. Kita saksikan. Surga itu makan. Dia nih anak sepejajan, sumpah mati. Tidak bisa menghadap kiblat karena sakit. Berikut fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Maka menghadap kiblat adalah syarat sah salat jika mampu dilakukan, baik bagi orang sakit maupun yang lainnya. Orang sakit yang terbaring di ranjang, dia tetap wajib menghadap kiblat. Dia lakukan sendiri jika mampu atau dibantu orang lain. Jika dia tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang bisa membantunya untuk menghadapkannya ke arah kiblat, sementara dia khawatir waktu sholat akan habis, maka dia boleh sholat sesuai keadaannya, yaitu tidak menghadap kiblat, berdasarkan firman Allah yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Demikian pula sabda Nabi SAW, apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, laksanakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Konsultasi Syariah. Ya, jadi menghadap kiblat itu satu hal yang harus.
Tapi ketika dalam kondisi udzur syar'i, maka diperkenankan tidak menghadap kiblat. Khusus bagi orang-orang yang memang udzurnya udzur syar'i. Udzur syar'i itu apa? Udzur yang dibenarkan oleh syarak. Ketika udzurnya itu dibuat-buat, maka itu tidak termasuk udzur syar'i. Ketika dia masih bisa ikhtiar untuk menghadap kiblat, maka diusahakan bisa menghadap kiblat. Apanya yang menghadap kiblat? Tubuhnya, wajahnya, dan juga nanti ketika takbiratul ihram itu tangannya. Nah, kita lanjutkan tentang rukun dalam sholat. Ibu-ibu tahu nggak apa itu rukun? Rukun itu nggak tukaran ya. Rukun itu adalah kalau dalam sholat ini beda arti ketika kita di masyarakat hidup rukun, damai sentosa. Nah, ini maksudnya rukun adalah sejumlah tindakan atau ucapan yang wajib dilakukan dalam sholat. Artinya wajibnya adalah berpengaruh kepada sah dan tidaknya sholat. Jadi jika salah satu saja dari rukun ini ditinggalkan atau tidak dilaksanakan dengan benar, maka sholatnya tersebut tidak sah. Tidak sah berarti diulang sholatnya. Rukun sholat memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi pilar utama dalam ibadah sholat. Ini penting, nanti ada rukun sholat, kemudian ada sunnah-sunnah, ada yang wajib apa saja. Nah, kita bicara yang rukun dulu ya. Hal yang wajib dalam sholat atau fardu dalam sholat, satu, berdiri. Jadi berdiri ini menjadi hal yang wajib dengan ketentuan yang mampu, dan yang tidak mampu maka ada rukhsahnya, ada keringanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kemudian istilahnya dia mampu tapi kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban berdirinya, maka menjadi tidak sah. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi ini bukan yang mewajibkan ustadznya atau kiainya atau siapa gitu. Tidak. Ini yang mewajibkan adalah Allah. Peliharalah sholat fardu dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan, sholat asar dan sholat subuh. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Jadi berdirinya ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Mungkin ada yang sholat ketika ada calon ibu mertuanya, sholatnya dibagusin. Berarti dia sholatnya karena ibu mertua gitu. Jadi tidak boleh sholat disebabkan oleh karena selain Allah. Maka kalau seperti itu, dia tidak mendapatkan pahala, dan dia tidak memperoleh amal tersebut gitu. Harus semata-mata, tidak ada lain, tidak ada semata, adalah hanya karena Allah melaksanakannya. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, sholli qa'iman, lakukanlah sholat dengan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, bila kau tak mampu maka dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'alayya janbin. Bila kau tak mampu juga, maka dengan tidur miring. Nah, ini tidur miring ini yang sakitnya masih bisa gerak badan, tapi yang sudah sakitnya parah, nggak bisa miring, ya tentunya ada rusa lagi, tetap dengan terlentang. Ada sakit yang sudah terlentang, nggak bisa gerak tangan, ya dengan kedipan mata. Artinya, rusa ini diberikan menunjukkan bahwa sholat ini satu hal yang nggak bisa dan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim. Ketika dia meninggalkan, maka terkenalah hukum dosa, karena ini sebuah kewajiban. Dalam rukun Islam ini adalah rukun atau hal yang wajib bagi seorang muslim untuk dilaksanakan. Yaitu kemarin kita sudah mencontohkan sholat itu sebagai tiangnya agamanya dia. Kalau dia sudah tidak sholat, maka tiang agamanya dia atau agamanya dia sudah roboh. Kalau agamanya sudah roboh, otomatis dia sudah tergolong orang yang sudah kafir. Mereka yang kemudian dianggap sebagai non-muslim, bahasanya yang sekarang lagi kekinian ya.
Tapi dalam pandangan Islam mereka orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang muslim. Dia ngaku muslim tapi tidak sholat, berarti ya sebenarnya dia nggak muslim, hanya mengaku sebagai muslim. Nah, bagaimana kemudian ini terpatri buat diri kita, anak-anak kita, wis kondisinya opo ae sembahyang, nggak boleh ditinggal. Apapun kondisinya. Kemarin kita sudah belajar, nggak bisa, nggak ada air, ya tayamum. Nggak bisa tayamum, sudah tetap sholat. Pakaian saya najis, waktunya sudah mau habis, tetap sholat. Nanti bisa dikodok ketika sudah kondisi suci. Jadi ini sebuah kewajiban yang nggak bisa ditawar gitu bagi seorang muslim. Nah, bagaimana kemudian kewajiban tadi kan berdiri. Bagaimana kalau kemudian dia tidak bisa berdiri dan aturannya seperti apa? Kita saksikan sama-sama videonya, ya. Surga itu makan. Dah nih anak suka jajan. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tentang aturan berdiri ketika sholat. Berdiri ketika sholat fardu merupakan rukun sholat. Sedangkan sholat sunnah boleh dilakukan dengan berdiri maupun sambil duduk. Orang yang mampu dengan mudah untuk berdiri tidak boleh sholat fardu sambil duduk. Orang yang sholat fardu sambil duduk padahal dia mampu berdiri, maka sholatnya batal dan harus diulangi. Orang sakit yang masih mampu berdiri namun dengan susah payah, boleh sholat fardu sambil duduk. Tetapi, jika berusaha untuk sholat sambil berdiri, maka pahalanya 2 kali dari pahala sholat sambil duduk ketika sakit. Sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk, meskipun orangnya sehat dan mampu berdiri. Hanya saja, sholat sambil duduk pahalanya setengah dari sholat sunnah sambil berdiri. Nabi SAW bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id." Orang yang sholat sambil berdiri adalah yang paling baik. Orang yang sholat sambil duduk mendapat pahala setengah dari yang berdiri. Orang yang sholat sambil berbaring mendapat pahala setengah dari yang duduk. Hadis riwayat Bukhari. Untuk sholat yang bacaannya panjang, misalnya sholat malam dengan membaca surat Al-Baqarah, dibolehkan untuk berdiri sambil bersandar. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika melakukan sholat tarawih di zaman Umar radhiyallahu anhu. Bagi yang tidak kuat untuk berdiri lama ketika sholat, dibolehkan untuk duduk di tengah-tengah sholat. Orang yang sholat sambil duduk dan tidak bisa untuk sujud di lantai, maka ruku dan sujudnya dilakukan dengan isyarat gerakan punggung, di mana posisi punggung ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku. Berdiri dan duduk ketika sholat jamaah. Jika imam sholat sambil duduk sejak awal sholat, maka makmum sholat sambil duduk. Jika dari awal imam sholat sambil berdiri, kemudian di tengah sholat dia duduk, maka makmum tetap sholat sambil berdiri. Orang yang sholat sambil duduk boleh mengambil posisi duduk semampunya. Dengan rincian, jika dia masih mampu iftirosh atau tawaruk, maka dia harus duduk iftirosh atau tawaruk. Putra Ibnu Umar pernah melihat ayahnya sholat dengan duduk bersila. Dia pun ikut-ikutan ayahnya dengan duduk bersila ketika sholat, padahal dia masih muda. Melihat itu Ibnu Umar melarangnya. Duduk yang sesuai sunnah dalam sholat adalah iftirosh. Yang aku lakukan kemarin karena kakiku tidak kuat duduk iftirosh. Hadis riwayat Bukhari. Jika tidak mampu duduk iftirosh atau tawaruk, boleh duduk dengan cara apapun semampunya, seperti duduk bersila atau duduk di atas kursi. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk bersila. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani.
Orang sakit atau sudah tua yang masih mampu berdiri namun berat, boleh menggunakan tongkat atau semacamnya sebagai sandaran. Dari Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah tua dan mulai gemuk, beliau meletakkan tongkat di tempat sholatnya, yang beliau gunakan untuk bersandar. Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keadaan kaki ketika berdiri dalam sholat adalah tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Kira-kira lurus dengan pundak. Kesalahan-kesalahan terkait dengan berdiri ketika sholat. Tidak serius ketika berdiri. Misalnya posisi kaki bengkok atau tidak tenang atau banyak bergerak. Tentu saja ini sangat mengganggu dalam sholat. Allah berfirman, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Berdirilah kamu dengan tenang karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Kaki terlalu lebar atau terlalu sempit. Posisi kaki yang terlalu lebar akan mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Sedangkan posisi kaki yang terlalu sempit menyebabkan shaf ketika sholat renggang. Karena shaf yang baik adalah pundak bertemu pundak di sebelah kanan dan kirinya. Dan kaki bertemu dengan kaki orang yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyempurnakan setiap ibadah kita. Ya, itu kewajiban dalam berdiri dalam sholat. Jadi ternyata boleh misalkan dalam sholat itu bagi yang memang kemarin kan yang kemarin nanya, yang kakinya sakit gitu loh ya. Itu dengan kondisi apa saja yang memang dimampu. Dalam sholat tiba-tiba di tengah-tengah sholat rakaat kedua tiba-tiba nggak kuat berdiri, ya dilanjutkan sambil duduk, nggak apa-apa. Gitu, tidak kemudian membatalkan sholatnya akhirnya berhenti sholat gitu. Begitu pula kondisi duduk, harusnya duduknya iftiros atau tawarruk, tapi ternyata kakinya nggak kuat, nggak bisa ditekuk, nggak bisa diduduki, maka dengan duduk sebisanya dengan cara bersila. Bersila nggak bisa, asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, ya dengan kaki yang selonjor. Artinya kewajiban sholatnya ini tidak berubah karena kondisi yang dialami oleh seseorang gitu ya. Nah, bersandar tadi disebutkan, sholat sambil bersandar itu juga dibolehkan ketika dalam kondisi tertentu gitu. Ini ada penjelasan berikutnya ya, kita simak sama-sama ya. Hukum sholat menyandar ke tembok. Berdiri ketika sholat wajib termasuk rukun sholat. Karena itu, bagi orang yang sholat wajib, selama dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Jika dia sedang sakit atau dalam kondisi lemah, dibolehkan untuk bersandar baik dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, baik dengan tongkat atau tembok atau semacamnya. Dari Ummu Qais radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sudah lanjut usia dan mulai gemuk, beliau meletakkan tongkat di tempat sholatnya yang digunakan untuk bersandar. Bagi mereka yang normal dan sehat, tidak boleh bersandar ketika mengerjakan sholat wajib. Dan jika dia bersandar penuh, di mana ketika sandaran itu dicabut, menyebabkan dia terjatuh, maka sholatnya menjadi batal. Imam Malik dan mayoritas ulama, mereka mengatakan, siapa yang bersandar dengan tongkat atau tembok atau semacamnya, di mana dia bisa jatuh ketika sandaran itu dibuang, maka sholatnya tidak sah. Untuk sholat sunnah, dibolehkan sambil bersandar, meskipun dia bisa berdiri dengan normal. Imam Malik mengatakan, tentang orang yang sholat sambil miring dan bersandar ke tembok. Beliau mengatakan, untuk sholat wajib saya tidak suka. Sedangkan untuk sholat sunnah menurutku tidak masalah. Konsultasi Syariah. Ya, jadi kondisi sholat ketika orang yang tidak mampu berdiri, saya lagi, itu dibolehkan dengan kondisi sambil duduk. Dan misalkan gini, yang terkadang kita mungkin sebagian belum
belum mengetahui ya bahwa sholat sunnah itu boleh dengan cara duduk meskipun kondisi kita bisa berdiri. Tapi tentunya tadi kan disampaikan dalam hadis, orang yang sholatnya sambil duduk, maka pahalanya setengah dari yang berdiri. Yang sholatnya sambil berbaring, maka setengahnya dari yang duduk. Itu menjadi keutamaan. Berarti orang yang mampu berdiri, ya ambil keutamanya dengan cara berdiri. Gitu. Nah, bagi yang sakit seperti apa? Kalau dengan cara berbaring, bisa dilihat video berikut. Ini menunjukkan bahwa khususnya kita mendampingi orang yang sedang sakit di rumah sakit. Ini penting sekali. Untuk kemudian orang yang kita dampingi itu tetap menjaga sholatnya. Jangan kemudian kasihan sudah sakit, nggak usah dipaksakan. Enggak. Justru ketika dia sedang sakit, memaksakan untuk bisa sholat semaksimal mungkin, maka dia dapat keutamaan yang luar biasa dari Allah SWT. Jadi ketika sholat ya, itu tinggal itu berbicara hidup. Kalau rukuknya sujudnya tinggal membedakan gerakan kepalanya, gerakan sujudnya lebih tinggi atau lebih kuat daripada yang rukuk. Mengangkat kepala. Sudah sampai kepada yang terakhir, ketika orang yang memang sudah nggak bisa bicara duduk, nggak bisa bicara berdiri, nggak bicara duduk, kaki diluruskan, kemudian sholat di atas tempat duduk. Nah, kemudian itu yang tentang posisi berdiri. Jadi itu fardu bagi orang yang mampu. Diusahakan untuk bisa berdiri. Nah, kemudian fardu atau hal yang wajib dalam sholat yang kedua adalah niat. Jadi sebelum sholat diperhatikan yang fardu apa tadi pertama? Berdiri. Kalau sudah berdiri adalah niat. Nah, niatnya ya berarti pas sebelum sholat memang harus dilakukan. Apa itu niat? Yaitu ketetapan hati untuk melaksanakan sholat tertentu. Apakah harus diucapkan? Niat itu adalah kerenteknya hati. Jadi ibu ketika jalan wudhu, artinya hatinya sudah berniat untuk sholat, itu sebenarnya udah niat sebenarnya. Kenapa harus diniatkan? Karena nanti semua amalnya akan tergantung niatnya. Ibu niatnya apa? Ketika sholat subuh dengan sholat sunnah qabla subuh, gerakannya sama, bacaannya sama, salam dan takbirnya sama. Bisa jadi surat yang dibaca juga sama. Yang membedakan apa? Niatnya saja. Jadi pahalanya akan berubah, berbeda ketika niatnya berbeda. Satu niatnya sholat sunnah, satu niatnya sholat fardu. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda seperti ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi oleh niatnya, dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dibenarkan hijrahnya itu, atau dia mendapatkan hijrahnya itu, yaitu Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang hendak diperoleh atau wanita yang hendak dinikahi atau dipersunting, maka dia akan mendapatkan apa yang diingini itu saja. Jadi niat ini menjadi hal yang sangat penting. Terus bagaimana ketika sholat kemudian tiba-tiba kan ada sholat sunnah, ada sholat fardu ya. Bagaimana kalau kemudian mengubah niat dalam sholat? Pernah nggak ibu-ibu mengalami itu? Dalam sholat tiba-tiba berubah gitu. Misalkan gini, ibu sholat fardu, terus kemudian sendirian, sholat fardu sendirian. Terus di masjid tiba-tiba ada yang berjamaah, baru datang kelompok rombongan berjamaah. Nah, ibu boleh mengubah niat yang tadi sholat fardu menjadi sholat mutlak atau sholat sunnah. Yang awalnya harusnya 4, kemudian langsung menjadi 2.
supaya nututi sholat berjamaah dengan imam yang rombongan tadi, supaya mengejar dapat pahala yang lebih banyak dengan berjamaah. Itu boleh. Nah, kita coba sama-sama ya, perhatikan ya. Mengubah niat ketika sholat. Tapi yang tidak boleh adalah kemudian niat sholat sunnah diubah menjadi sholat fardu. Itu nggak boleh. Kita simak sama-sama ya. Coba nanti Bu perhatikan. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Hukum mengubah niat ketika sholat. Bagaimana hukum mengubah niat dalam sholat? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa mengubah niat ketika sholat bisa berupa dari sholat muayyan diubah menjadi sholat muayyan yang lain, atau dari sholat sunnah mutlak diubah menjadi sholat muayyan. Kedua bentuk ini tidak sah dilakukan. Adapun jika mengubah niat dari sholat muayyan menjadi sholat sunnah mutlak, maka tidak mengapa. Apa beda sholat muayyan dan sholat sunnah mutlak? Sebelum kita lanjutkan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin tentang mengubah niat dalam sholat, ada baiknya kita tahu apa itu sholat muayyan dan sholat sunnah mutlak. Sholat muayyan adalah sholat yang terikat dengan sebab atau waktu tertentu. Termasuk dalam sholat muayyan ini, pertama, sholat fardu 5 waktu, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kedua, sholat-sholat sunnah yang terikat dengan sebab atau waktu tertentu. Contoh sholat sunnah yang terikat dengan sebab, seperti sholat gerhana dengan sebab terjadinya gerhana. Sholat istisqa dengan sebab kemarau. Sholat istikharah dengan sebab meminta pertolongan Allah untuk menentukan pilihan terbaik. Sholat tahiyatul masjid dengan sebab memasuki masjid, dan lain-lain. Jadi sholat muayyan terikat waktu dan sebab. Ini penting untuk kemudian nantinya kita mengetahui, oh sholat kita ini disebabkan oleh apa. Ketika ada penyebabnya, maka dia disebut sholat muayyan. Atau ditentukan waktunya, waktu duha, waktu kemarau, istisqa, waktu gerhana, itu sholat-sholat namanya muayyan. Nah, sholat mutlak seperti apa kita lanjutkan. Contoh sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti sholat duha yang dikerjakan di waktu duha. Sholat qobliyah subuh yang dikerjakan sebelum sholat subuh, dan termasuk seluruh sholat rawatib lainnya. Sedangkan sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terikat dengan sebab atau waktu tertentu. Seperti seseorang yang selesai melaksanakan sholat maghrib dan sholat ba'diyah maghrib. Setelah itu, ia ingin melaksanakan sholat 2 rakaat lagi. Sholat 2 rakaat yang ia kerjakan ini dinamakan sholat sunnah mutlak. Ada banyak contoh sholat sunnah mutlak yang lainnya. Anda boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak di luar 5 waktu terlarang sholat. Apa saja 5 waktu terlarang sholat? Silakan simak videonya di Yufid TV. Baik, sekarang kita lanjutkan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Contoh mengubah niat sholat muayyan menjadi sholat muayyan yang lain. Contoh mengubah niat sholat muayyan menjadi sholat muayyan yang lain adalah ketika seseorang ingin berpindah dari sholat duha yang sedang ia kerjakan menuju sholat qobliyah subuh yang ingin ia qadha. Gambarannya, ia melakukan takbiratul ihram untuk sholat duha. Kemudian ia ingat belum mengerjakan sholat qobliyah subuh. Lantas, ia ubah niatnya dari sholat duha menjadi sholat sunnah qobliyah subuh.
Bentuk seperti ini tidak sah, karena salat sunnah qobliyah subuh adalah salat 2 rakaat yang harus diniatkan sejak awal salat. Contoh lain yang semisal, ketika seseorang sedang mengerjakan salat asar, di tengah-tengah mengerjakan salat asar, ia teringat belum mengerjakan salat zuhur, lalu ia ubah niatnya untuk salat zuhur. Bentuk yang seperti ini juga tidak sah, karena salat yang muayyan harus diniatkan sejak awal salat. Contoh mengubah niat salat sunnah mutlak menjadi salat muayyan. Adapun mengubah niat salat sunnah mutlak menjadi salat muayyan, contohnya, seseorang mengerjakan salat sunnah mutlak, kemudian ia teringat belum mengerjakan salat subuh atau salat qobliyah subuh. Kemudian ia ubah niatnya menjadi salat subuh atau qobliyah subuh. Bentuk ini juga tidak sah. Contoh mengubah niat salat muayyan menjadi salat sunnah mutlak. Adapun berpindah dari salat muayyan menuju salat sunnah mutlak, contohnya, seseorang yang sudah mulai mengerjakan salat qobliyah subuh, kemudian ia teringat di tengah-tengah salatnya bahwa ia telah mengerjakan salat qobliyah subuh. Dalam kondisi ini, ia bisa mengubah niat yang pertama, yakni salat qobliyah subuh, menjadi salat sunnah mutlak. Contoh lain, seseorang sudah mulai mengerjakan salat fardu secara munfarid atau sendiri. Kemudian datang orang-orang mengerjakan salat berjamaah. Lantas, ia ingin mengubah niat salat fardu yang sedang ia lakukan menjadi salat sunnah mutlak agar bisa mencukupkan dengan 2 rakaat saja. Yakni, agar ia bisa bergabung untuk salat berjamaah dengan orang-orang tersebut. Bentuk seperti ini juga dibolehkan karena mengubah dari salat muayyan menjadi salat sunnah mutlak. Kesimpulan, ini adalah kaidahnya. Pertama, mengubah niat dari salat muayyan menjadi salat muayyan yang lain hukumnya tidak sah. Kedua, mengubah niat dari salat sunnah mutlak menjadi salat muayyan juga tidak sah. Ketiga, mengubah niat dari salat muayyan menjadi salat sunnah mutlak hukumnya sah. Liqa'il babil maftuh. Demikian, Allahu a'lam. Ya, jadi itu kondisi ketika niat dalam sholat kok bisa lupa? Ya, lupa itu bagian daripada karunia dari Allah. Kalau kemudian kita tidak pernah lupa, itu juga berarti kita bukan manusia. Kalau manusia pasti pernah mengalami lupa. Maka bagaimana ketika misalkan orang tadi udah niat, pas di tengah-tengah sholat, ternyata baru ingat, oh tadi aku belum sholat duhur gitu. Nah itu penjelasannya. Jadi kalau misalkan sholatnya sholat fardu, diubah menjadi mutlak, karena sesuatu hal tadi diperkenankan. Tapi kalau misalkan sholat yang sudah terikat dengan waktu dan sebab diubah, itu tidak bisa karena dia terikat dengan waktu dan sebabnya. Nah itu tentang niat. Nah yang wajib lagi dalam sholat adalah takbiratul ihram. Nah ini penting kita coba kupas lebih dalam terhadap masing-masing rukun ini supaya nantinya kita memahami dengan maksimal tentang rukun-rukun sholat gitu. Takbiratul ihram itu mengucapkan lafadz Allahu Akbar. Yang sering terjadi adalah kita tidak mengucapkan, tapi hanya gerakan tangan dalam hati gitu. Maka itu tidak termasuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengucapkan lafadz. Berarti kita harus bilang Allahu Akbar seperti itu. Ini bentuk pengakuan penghambaan kepada Khalik, sang Khalik, yaitu Allah Maha Besar. Dan itu tidak bisa diwakilkan dalam hati. Beda dengan niat tadi, karena takbiratul ihram harus dilafadzkan. Dalam sebuah hadis disampaikan dari Ali radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci salat adalah suci, bersuci. Pembukaannya membaca takbir dan penutupnya ialah memberi salam. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah
hadatsana Waqi' an Su'aib an Sufyan anin Nabi an ibni Aqil an Muhammadin Hanafiyah an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naftahu salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Utsman Abi Saibah telah menceritakan kepada kami, dia berkata Waqi' telah menceritakan kepada kami dan dari Sufyan, dari Ibnu Aqil, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasul bersabda, kunci salat adalah bersuci. Kemudian yang mengharamkannya atau yang mengawalinya adalah dengan takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam. Artinya, ketika kenapa disebut takbiratul ihram, takbir yang menjadikan semua perbuatan kita jadi haram. Misalkan ngomong itu kan halal, tapi ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka ngomong itu jadi haram. Nanti akan halal lagi kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Makan, minum itu halal. Nasinya kita sendiri, tidak pakai mencuri, masak-masak sendiri, sayurnya ngambil di kebun sendiri, dan seperti itu. Tapi itu menjadi haram, makanan itu, ketika kita sudah takbiratul ihram. Gitu ya. Jadi itu adalah batas orang melakukan semuanya jadi haram ketika dalam sholat. Kecuali yang dibolehkan apa? Kecuali yang dibolehkan adalah yang menjadi tuntunan sholat. Misalkan baca Fatihah, itu halal. Kenapa? Karena memang dalam sholat ya aturannya baca Fatihah gitu. Tapi di luar itu semua menjadi haram. Nah, nanti selesainya jadi halalnya adalah ketika kita sudah mengucap salam. Sama persis ketika jenengan melaksanakan umroh dan haji. Ketika sudah memakai baju ihram, maka dilarang mencaci, dilarang mencabut tumbuhan, dilarang pakai wangi-wangian. Itu adalah ketika haji dan umroh. Nanti boleh lagi adalah ketika sudah tahallul. Nah itu bedanya. Kalau sholat ketika takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau haji ketika sejak ihram sampai tahallul. Nah kita coba simak sama-sama. Ini penting untuk kita pahami bersama. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Takbiratul Ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram merupakan takbir yang pertama kali dibaca ketika sholat sebagai pembuka sholat. Disebut Takbiratul Ihram yang artinya takbir yang mengharamkan. Karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan aktivitas lain yang bukan bagian dari sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu sholati tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim." Yang artinya, kunci sholat adalah bersuci, memulainya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Sehingga orang yang telah melakukan takbiratul ihram, dia telah memulai salatnya. Sebaliknya, orang yang belum melakukan takbiratul ihram berarti belum masuk salat, sehingga salatnya tidak dinilai. Jadi ketika dia takbir, tapi tidak bilang Allahu Akbar, hanya dalam hati, dia belum disebut takbiratul ihram. Ini penting ya. Jadi kadang-kadang mungkin anak-anak kita merasa sholatnya gini, tapi nggak bilang, selama dia belum mengucap takbir Allahu Akbar, maka dia belum memulai sholatnya. Inti takbiratul ihram. Inti dari takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan hukumnya anjuran dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit ke rakaat ketiga dari tasyahud awal, hukumnya sunnah. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Tata cara takbiratul ihram. 1. Keadaan telapak tangan ketika takbir. A. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. B. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi madda. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. C. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta balagata furu'a udunai. Yang artinya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal hingga setinggi daun telinga. Jadi ketika takbiratul ihram kan ada beberapa pilihan. Ada yang setinggi pundak, ada yang setinggi daun telinga. Maka itu tidak usah jadi perdebatan di antara kaum muslimin. Karena Rasulullah memberikan contoh dua. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika di antara kita ada yang sakit tangannya untuk digerakkan, nggak bisa tinggi setinggi daun telinga, maka boleh hanya setinggi pundak. Nah kalau berdebat harus ini yang paling benar, maka ketika dia mengalami sakit, terus gimana cara takbirnya? Jadi semua sunnah yang diajarkan Rasulullah adalah punya hikmah. Misalkan nanti dalam kondisi sujud, mana yang dulu, lututnya dulu atau tangannya dulu, itu masing-masing punya keberkahan, kemudahan buat kita semua. Jadi tidak perlu ada perdebatan masing-masing selama ada dasar hadis yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling penting dari kita adalah bagaimana kita belajar sehingga kita punya hujah, punya dalil, sehingga nanti ketika ditanya oleh Allah, ketika ditanya oleh Rasulullah, ya saya melaksanakan karena dalil ini diajarkan oleh si A, si B dan seterusnya. Nanti seperti itulah yang memang dikatakan bahwa ilmunya kita ada sanadnya. Hadis riwayat Nasai dan yang lainnya. 2. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada 3 cara. A. Mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah, farafa'a yadayhi hina yukabbir. Yang artinya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Hadis riwayat Bukhari. B. Mengangkat tangan sebelum membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbara. Yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, kemudian beliau bertakbir. Hadis riwayat Muslim. C. Mengangkat tangan setelah membaca takbir. Allahu Akbar. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai takbir, beliau mengangkat tangan. Hadis riwayat Muslim. Abu Kilabah pernah melihat Malik bin Al-Huwairith melakukan salat. Beliau bertakbir, kemudian mengangkat tangannya. Cara takbir yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam madhab Hanafi. Aslu sifat salat. 3. Takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong mau ruku. Karena takbiratul ihram wajib dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, orang yang salat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri, dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu,
tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. 4. Takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah, banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Al-Kasani mengatakan, boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram menurut madhab kami, yaitu Hanafi, jika tidak ada kegiatan apapun yang menyelai antara niat dan takbiratul ihram. Ibnu Qudamah juga menegaskan, para ulama madhab kami, yaitu Hambali, mengatakan, boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram, selama jedanya tidak lama. Al-Mughni. 5. Takbiratul ihram hanya dilakukan sekali dan tidak perlu diulang-ulang. Yang ini umumnya terjadi karena was-was. Jadi ada beberapa yang mungkin nanti ibu-ibu akan temui juga orang yang takbirnya diulang itu karena dia was-was. Sementara tadi ada beberapa cara, bisa takbir dulu atau takbir berbarengan dengan niat, atau takbir dulu kemudian niat dulu terus takbir. Itu juga beberapa pilihan. Kemudian tidak boleh takbiratul ihram sambil, karena mungkin mengejar berjamaah, sambil langsung ruku. Jadi takbirnya berdiri tegak dulu, baru kemudian mengikuti ruku. Kita lanjutkan ya. 6. Orang yang sholat sendirian atau makmum, takbirnya dibaca pelan, hanya terdengar dirinya sendiri. 7. Jika ada kebutuhan, misalnya suara imam terlalu pelan, sehingga dikhawatirkan tidak terdengar makmum yang di belakang, maka dibolehkan bagi sebagian makmum untuk mengulang suara imam dengan keras. Namun jika tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh. Misalnya suara imam sudah ada pengeras suara atau mikrofon. Hal ini berlaku untuk semua sholat. 8. Cara membaca takbir. Allahu Akbar. Yang dipanjangkan hanya lafaz Allah, sedangkan Akbar dibaca pendek. Kesalahan ketika takbiratul ihram. A. Telapak tangan tidak dibuka sempurna. Nah ini yang sering biasanya takbirnya tangannya tidak menghadap ke depan atau menghadap kiblat. Tangannya misalnya kayak gini, ini tidak sempurna tangannya, harus dibuka lebar seperti ini. Jadi ya penting kemudian takbirnya diucapkan. Tapi agak menggenggam. B. Telapak tangan tidak dihadapkan ke kiblat. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, kayak orang azan gitu. Ini mestinya diubah, caranya adalah ini. Jadi dia boleh setinggi daun telinga, boleh sejajar dengan pundak, tapi tidak boleh seperti ini. Nah, ini yang kurang tepat. Tidak benar, harusnya menghadap kiblat. C. Mengangkat tangan tidak setinggi bahu atau telinga. Nah, yang harus ya, ngangkat tangannya hanya segini tok gitu. Karena itu menyalahi gitu. D. Was ketika takbir sehingga dilakukan secara berulang-ulang. E. Takbir sambil tergesa-gesa untuk melakukan ruku. Hal ini biasa dilakukan untuk makmum masbuk yang menjumpai imam sedang ruku agar mendapat. Nah, ini juga. Jadi tadi yang diceritakan ya, ngejar jamaah, melayu, karena imamnya sudah ruku, dia tanpa berdiri tegak takbir dulu, langsung ikut sambil takbirnya sambil ruku itu. Batasan makmum disebut berjamaah itu ketika dia nututi imamnya dalam kondisi ruku. Tapi kalau imamnya sudah berdiri, maka dia terhitung tidak berjamaah, nanti nambah 1 rakaat. Tapi kalau dia masih nututi rukuknya imam, maka dia masih terhitung mendapatkan rakaat bersama imam. Makanya tadi ngejar kayak itu modelnya supaya nututi tidak nambah 1 rakaat, tapi itu salah. Maka dia harus menjaga posisi takbiratul ihramnya dengan cara berdiri tegak. 1 rakaat bersama imam. Namun kesalahan ini menyebabkan batalnya takbir yang dia lakukan. Karena syarat sahnya takbir adalah dilakukan sambil berdiri. Dan jika takbiratul ihram batal, maka sholatnya juga batal. Mula Ali Qari mengatakan, adapun orang yang bertakbir sambil menunduk, sebagaimana yang dilakukan orang-orang awam karena terburu-buru, maka sholatnya tidak sah. Karena berdiri adalah syarat sah takbiratul ihram bagi yang mampu.
F. Kesalahan dalam membaca takbir. Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Akbar artinya beduk. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kesalahan-kesalahan dalam membaca lafaz takbir menyebabkan kesalahan arti. Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang mengatakan, apakah Allah Maha Besar, berarti telah meragukan sifat Maha Besar Allah. G. Makmum bertakbir dengan suara keras sehingga mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Yang boleh bertakbir dengan keras hanyalah imam. H. Ada sebagian makmum yang mengulang suaranya imam, padahal suara imam sudah keras dan terdengar ke semua jamaah. Biasanya ini dilakukan ketika sholat Aid, karena meniru yang ada di Masjidil Haram. Padahal ini adalah satu hal yang tidak perlu dilakukan. Karena riwayat yang menyebutkan Abu Bakar mengeraskan suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat jamaah, terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, sehingga suara beliau pelan. I. Tidak menggerakkan lidah ketika membaca takbir, atau bertakbir namun di hati. Sebagian ulama menganggap orang yang bertakbir di batin atau hati dan tidak diucapkan bisa membatalkan sholat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i. Karena sholat adalah ibadah zikir dan gerakan. Bertakbir merupakan bagian dari zikir ketika sholat. Bertakbir baru bisa dianggap sah jika diucapkan. Membaca takbir terlalu panjang karena keyakinan harus menyesuaikan dengan niat. Karena keyakinan ini, kita jumpai ada orang yang gerakan takbiratul ihram sangat pelan. Demikian, semoga Allah selalu melimpahkan hidayah untuk kita semua. Ya, itu tentang takbiratul ihram. Bagaimana kemudian kita bisa memahami dan bisa mempraktekannya di dalam sholat kita masing-masing. Kira-kira ini masih ada beberapa yang lain, kita lanjutkan minggu depan ya. Tapi menarik, banyak hal-hal yang terkadang hal-hal baru yang kita tidak tahu, yang kita belum paham, yang kita baru mengetahui hari ini. Dan ini adalah sebuah ilmu yang harus disampaikan kepada keluarga kita, khususnya untuk diri kita. Dan ini akan menjadi bermanfaat ketika nanti dipraktekkan dalam sholat kita masing-masing. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pekan depan, apa saja hal-hal yang wajib dalam sholat dan fardu lainnya. Monggo kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada yang sakit. Oke, mau guys. Nggak apa-apa, monggo. Bukan malu, Ustaz. Kalau misalkan saudara kita sakit, kemudian kan pipisnya itu dipempes. Ketika sholat ada orang gitu, Ustaz. Nggak ada orang di rumah, cuma itu ditinggal kerja. Terus mau sholat gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain. Yang sakit sendirian di rumah. Ya, Nggak ada pakai yang pampers. bisa, nggak ada yang bisa ngelepas pampers gitu ya. Ya, ditinggal kerja, nggak ada orang selain orang itu. Selain yang sakit itu ya. Selain yang sakit, terus gimana gitu loh. Ya, itu satu hal yang memang kondisi yang tidak mungkin dilakukan ketika dia sakitnya kondisinya sangat parah. Kemudian dia pipis, BAB di pampers. Tentunya yang sehat sebelum dia berangkat ganti yang baru, yang suci. Itu ikhtiarnya ya, ganti yang baru yang suci. Tapi kemudian ternyata dia pipis, dia BAB. Nggak ada orang yang bisa membantu sama sekali karena memang nggak ada orang. Maka ikhtiar harus itu dilakukan. Apa itu pertama? Misalkan minta bantuan tetangga kalau ada. Nggak ada sama sekali. Yang sakit kan terus nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa minta tolong. Iya. Maka dia Iya. bisa sholat dengan kondisi apa adanya. Kondisi dengan apa adanya. Karena memang kondisinya sudah ya seperti apa yang nggak ada lagi. Sama seperti orang yang sakitnya hanya bisa kedip mata. Itu kan juga kondisi yang nggak ada gerakan sama sekali. Nah ini juga kondisi dia tentunya dalam kondisi najis ya, karena mungkin ada BAB di pampesnya, ada pipis di pampesnya. Maka karena memang sudah tidak ada sama sekali, memang sebaiknya ini yang utama ya,
kalaupun katakanlah kita punya orang tua atau mungkin keluarga yang sakit, maka dipastikan anggota keluarga ini memastikan menjaga sholat orang yang sakit itu. Maksudnya apa menjaga itu? Datangi minimal di waktu sholat supaya dia bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Termasuk salah satu yang tadi mengganti pampasnya atau memastikan kalau dia masih bisa tayamum ya tayamum, mengambilkan debunya ataupun yang lainnya. Karena ini adalah bakti terakhir anggota keluarga kepada orang yang sakit ini. Jangan sampai dia udah sakit ditinggalin, kasihan karena dia sudah menjelang bisa jadi menjelang ajalnya. Tapi ketika memang kondisinya tidak ada sama sekali, pertanyaannya kayak tadi, ya sudah tetap laksanakan sholat. Gitu. Masalahnya tuh anaknya tuh merantau, Ustaz. Terus cuma sama suami, kalau tidak kerja makan dari mana? Otomatis suaminya kerja gitu loh. Tidak ada saudara, sudah tidak ada saudara. Itu saudara saya sendiri. Sedangkan saya di sini, adik saya di sini, kakak saya cuma satu. Kalau suaminya tidak kerja, mau makan apa? Ya. Ditinggal seharian cuma disiapin makan di meja dekatnya gitu aja. Nah, kondisi seperti itu dibolehkan. Nah, ini kalau disampaikan adalah karena kalau dulu di masa Rasulullah, di masa para khalifah, menariknya dalam tata urusan negara Islam, ketika ada yang sakit itu, ini saya sampaikan sebelum menjawab ya. Jadi tadi udah terjawab, cuma saya perjelas lagi. Kalau dalam pemerintahan Islam, ketika ada yang sakit, itu dia dirawat di rumah sakit. Dan suaminya yang tidak bekerja karena menunggui anggota keluarganya, itu dibayar oleh negara. Dibayar oleh negara. Kemudian ketika dia sakit, yang mengobati itu bukan hanya dokter saja, tapi juga ahli jiwa, kemudian yang menguatkan hati, psikologi, dan semua. Mereka datang, kurang lebih ada 4 spesialis dokter ketika orang itu sakit. Adalah spesialis psikologi, supaya dia lebih tenang, dia lebih tidak khawatir. Kemudian ada yang bagian keuangan untuk mencatat berapa kebutuhannya dan dibayari oleh negara. Kalau berobatnya udah pasti gratis, karena negara Islam itu menjaga warganya tidak ada yang bayar gitu. Kita kan tidak bayar, tapi kan tiap bulan BPJS gitu. Beda. Kalau di negara Islam memang benar-benar dijamin kesehatannya. Kemudian ketika dia pulang itu masih dikasih biaya selama perawatan oleh negara. Dan itu luar biasa perawatannya. Sampai suaminya tidak boleh kerja dulu, termasuk yang istrinya melahirkan. Nah, menjawab pertanyaan jenengan tadi, maka bagaimana ini saudara jauh, suami harus kerja ya, dalam kondisi negara yang kita saat ini ya, Islam belum diterapkan secara sempurna, maka itu menjadi hal yang dibolehkan sholat dengan kondisi yang dia bisa lakukan dengan cara apapun. Nah, kalaupun ada saudaranya yang mampu secara harta, boleh ini boleh sebagai ikhtiar ya. Mungkin ada di sekitarnya wilayahnya itu ada lembaga zakat atau Basnas. Nah, biasanya ada beberapa lembaga zakat atau Basnas itu yang punya program khusus pendampingan terhadap orang sakit. Jadi dia datang berkunjung, mendampingi. Nah, salah satunya adalah termasuk yang memperhatikan dalam hal sholatnya. Boleh mengajukan seperti itu, program kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada, ya sudah, sebisanya dia laksanakan sholat seperti yang dia bisa kerjakan. Yang penting dia tidak meninggalkan sholat. Dan perbanyak istighfar, suami sama istrinya sama-sama istighfar, karena kondisi yang memaksa keluarga tersebut harus seperti itu. Dan itu nanti ada bagian tersendiri para pemimpin-pemimpin negara itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya yang mengalami kondisi tidak bisa melaksanakan syariat secara baik gitu. Nah, tentunya kita kan sebagai rakyat biasa yang nggak mungkin bisa melakukan itu kan, menyuruh orang untuk kamu datangi si sakit si A si B. Nah, dia butuh pendampingan, nggak bisa karena kita rakyat. Yang bisa adalah negara yang punya kuasa dan kewenangan untuk memastikan rakyatnya bisa melaksanakan hukum-hukum Allah syariat dengan baik gitu.
Jadi itu Bu jawabannya. Boleh tetap laksanakan sholat. Yang pasti adalah terus berdoa sama Allah. Semoga kondisi sakitnya diberikan kesehatan. Ada sebuah riwayat gini menyampaikan, ada orang yang sakit, wanita itu mengalami apa ya, ayan. Ayan itu apa? Yang kalau dia tiba-tiba nggak sadar itu loh. Apa ngaran? Epilepsi. Apa sakit apa pun namanya? Epilepsi. Nah, epilepsi. Dia mengalami sakit epilepsi gitu. Yang kalau udah kambuh, dimanapun tempatnya dia tiba-tiba nggak sadar gitu. Mungkin pakaiannya tersingkap dan sebagainya. Terus dia menemui Rasulullah di masa itu. Ya Rasul, saya sering mengalami sakit epilepsi. Tolong saya didoakan supaya saya sembuh. Maka Rasul menyampaikan gini, boleh saya doakan kamu sembuh, tapi kalau misalkan aku kasih pilihan gini, kamu tetap bersabar dengan sakitmu, dan aku jamin kamu surga. Atau aku doakan kamu sembuh, tapi aku tidak bisa jamin untuk kamu di surga. Gitu. Perempuan tadi dengan cerdasnya memilih, ya sudah ya Rasul, biarkan saya sakit seperti ini, tapi doakan ketika saya kambuh, epilepsi saya, aurat saya tidak tersingkap. Gitu. Maka didoakan oleh Rasulullah. Jadi ketika orang sakit, itu yang wajib bagi orang sakit, satu, sabar dengan sakitnya. Ketika dia sabar dengan sakitnya, maka Allah menggugurkan dosa-dosanya. Tapi ikhtiar itu sunnah. Berobat itu sunnah. Yang paling wajib dilakukan oleh seorang yang sedang sakit adalah bersabar. Jadi ketika ibu jenengan atau saudara jenengan tadi yang sakit, stroke, kemudian dia ditinggal suaminya kerja, ketika dia mau sholat kondisinya pampasnya nggak ada yang ganti, sehingga najis dan seterusnya, dia tetap wajib sholat. Dan dia wajib sabar dengan itu. Sabarnya bukan sabar orang putus asa, tapi sabarnya niat karena Allah. Ya Allah, saya sabar dengan sakit ini, dan kemudian sepanjang dia merasakan sakit, dia tetap dalam kondisi zikir kepada Allah. Itu nggih, Bu? Bisa jawab nggih? Monggo, kalau ada yang lain mau bertanya. Monggo, tanya apa kayak? Bu Puji jadi juru bicaranya. Lah malu-malu loh, Ustaz, temen saya malu. Malu. Iya, ya malu-malu. Kalau malu boleh ditulis di chat, nggak apa-apa, nanti bisa kita jawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oh, nggih, Bu Erni, monggo. Ini Bu Erni ini peserta baru, Bu. Orang Delanggu, Mojokerto, kebetulan anaknya ikut Quran weekend di rumah. Izin berkenalan. Salam kenal Bu Erni. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Erni. Nggih. Salam kenal, kagem semuanya, ngapunten. Masih Nggih. baru. Salam kenal. Nih. Nggih, saya mau tanya Ustadz. Nggih, monggo. Untuk apa itu tips sholat biar khusyuk terus pundi nggih. Soalnya kadang meskipun kita sudah nggih berusaha khusyuk gitu, tetap aja ada yang maksudnya itu terus pundi nggih. Ada setan masuk, maksudnya itu iku mang ya apa ya, kayak seperti itulah gitu loh. Nggih. Iya. Nggih, itu dulu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang mau ngasih jawabannya? Ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang ya, bagaimana itu khusyuk gitu. Memang kondisi salat khusyuk itu kondisi yang berat, disampaikan oleh Allah dalam
eh, surat di Al-Quran kan bahwa orang yang sholat dengan khusyuk itu adalah tidak semuanya bisa melaksanakan karena itu satu hal yang dikatakan kondisi yang berat. Nah, di kajian Ibu-Ibu ICS ini kan kita mulai dari awal ya dulu. Jadi kenapa kok dulu membahas toharoh dulu, kemudian bersuci, cara wudhu, kemudian apa yang menjadi pembatal wudhu dan seterusnya. Karena diawali dari Rasulullah ketika ada seorang sahabat, dia udah Islam di masa Rasulullah hidup, dia sholat, kemudian selesai sholat dipanggil oleh Rasul, sholatlah lagi, sholat lagi sampai 3 kali, kemudian dia tetap disuruh Nabi sholat lagi, kemudian orang itu bilang, saya udah nggak bisa sholat lagi seperti yang bagaimana lagi, karena yang udah saya lakukan ya seperti ini. Akhirnya Rasulullah mengajari dia dimulai dari wudhunya. Ketika orang sholatnya mungkin kesulitan mengalami khusyuk, bisa jadi dari wudhunya kurang sempurna. Nah, nanti dimulai dari wudhunya dulu disempurnakan. Wudhu yang sesuai dengan Rasul kayak apa? Baik apa sunnah-sunnahnya, kemudian rukun wudhunya dan seterusnya. Baru kemudian sholat itu ada 3 bagian. 1 ucapan, 2 gerakan, 3 jiwa hatinya. Nah, ucapan ini adalah kalimat-kalimat yang memang dibaca dalam sholat. Di luar sholat, ucapan atau bacaan-bacaan di luar sholat tidak boleh dibaca. Misalkan baca Fatihah, ini harus wajib. Kemudian baca surat pendek atau surat di Al-Quran, tidak harus surat pendek ya, surat di Al-Quran. Baca ayat kursi boleh, baca Al-Mulk boleh, surat yang kita hafalkan boleh, tidak harus surat pendek dan tidak harus 1 surat gitu. Kemudian ketika ruku itu ada gerakan, ada bacaan. Nah, salah satu yang bisa menjadikan kita khusyuk adalah kita mengerti bacaan yang kita baca, mengerti maknanya. Ketika kita bilang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Allah, sambil ketika bilang Maha suci Allah itu kita mengangan-angan, oh kita punya banyak kesalahan, kita banyak dosa, kita banyak khilaf. Maha suci Allah. Allah nggak pernah melakukan kesalahan dalam mengurus saya. Allah tidak pernah kesalahan memberikan keputusan dalam kehidupan saya. Semua Allah lakukan dengan presisi tepat gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dan Allah maha tinggi. Maha tinggi dari apa? Dari semuanya. Ketika kita sujud, di situ kita sedang meninggikan, mengucapkan kalimat zikir puncak, yaitu Allah maha tinggi dari semuanya. Ketika ada petinggi, ada pembesar, ada pejabat dan sebagainya, Allah yang lebih tinggi. Wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah. Ketika kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, kita memahami makna artinya itu. Sehingga kita benar-benar merasa kita sedang berucap, berkomunikasi dengan Allah. Nah, kita sudah belum memaknai arti-arti itu. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan bahas itu. Ini masih kita di awal-awal tentang takbiratul ihram, niat dan seterusnya. Tapi nanti ini menjadi hal yang memang tujuan utama dari kajian hari ini dan seterusnya. Kita setiap pekan, tiap Selasa ini adalah salah satu bab yang utama adalah sholat kita bagaimana bisa khusyuk gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana jiwa kita. Orang-orang yang sholat yang dia bisa merasakan itu adalah ketika kita mungkin boleh berlatih, misalkan kita sholat di depan orang yang kita kagumi, orang yang punya otoritas, orang yang kita hormati, orang yang kita takzimi. Nah, sholat kita kayak apa? Nah, kita kan pasti sholatnya hati-hati. Atau mungkin yang paling sederhana gampangnya, kita lagi dinilai ini sholat, lomba sholat misalkan. Kita kan pasti berusaha sebaik mungkin, bacaannya, gerakannya, sesempurna mungkin. Nah, itu yang menilai adalah juri gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita niat sedang sholat, dinilai langsung oleh Allah SWT. Dinilai gerakannya, dinilai bacaannya, dinilai hatinya. Ya tentunya kita harus lebih benar-benar menjaga supaya kita benar-benar sholatnya ini dinilai bagus oleh Allah. Dan bisa jadi itu sholat terakhirnya kita.
Karena kita tidak pernah tahu sekian detik setelahnya kita dipanggil Allah sangat bisa gitu. Nah, bagaimana kemudian kita memahami bahwa ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah, dinilai oleh Allah, ataupun kalau kita tidak bisa merasakan itu, bahwa Allah yang melihat kita, Allah menyaksikan kita. Kita nggak bisa merasakan kita melihat Allah ya, Allah yang melihat kita. Dan itu pastikan sebagai ibadah terakhir kita, sehingga kita benar-benar memaksimalkan semua yang kita pahami. Kalau katakanlah belum memahami arti maknanya, maka ayo sama-sama belajar bersama-sama. Tidak ada orang yang paling khusyuk sholatnya kecuali Rasulullah. Tidak ada orang yang paling baik ibadahnya kecuali Rasulullah. Kita hanya berusaha meniru semaksimal semampu kita. Maka harus benar-benar setiap saat ilmu ibadah utama kita ini kita perbarui, kita sempurnakan ilmunya, tidak hanya sekedar meniru kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak atas dasar ilmu. Seperti itu Bu Erni, nanti sambil berjalan ya kita nanti bagaimana, karena itu pertanyaan yang sangat panjang nanti ulasannya bagaimana khusyuk gitu. Tapi minimal tadi 3. Ibu pahami maknanya, perbaiki dari awal wudhunya, kemudian pastikan kita ini sholat terakhirku. Aku ingin sholat yang terbaik hari ini. Gitu ya Bu Erni? Halo Bu Erni? Cukup menjawab? Nggih, Ustadz, ngapunten itu tadi ngetik di chat itu tadi ngapunten baru gabungnya juga telat, jadi tidak tahu babnya sampai mana. Kok moro-moro saya tanyanya babnya situ. Ngapunten. Nanti saya kirimkan rekamannya dengan ibu-ibu semua. Ada kajian ICS Oh, nggih. sampai yang ke ini yang keempat. Nggih. Oh, ngoten nggih. Ngapunten. Tidak apa-apa. Ibu-ibu, Bu Puji gimana teman-teman? Bu Puji dan Bu Puji dan teman-teman ini dari perumahan di Surya Residen ya Bu ya, di Buturan Sidoarjo. Kebetulan dulu waktu saya masih di Sidoarjo, kajian di sana ini masih berlanjut sampai hari ini dan sudah menjadi keluarga besar. Kalau Bu Erni butuh sayur, oh, alhamdulillah. ada di situ Bu Puji jualan sayur, ada yang juru catering, ada macam-macam, nanti bisa saling melengkapi. Bu Erni. Oh, nggih. Salam kenal ibu-ibu. Nggih. Ustadz izin bertanya. Nggih, Bu Eko. Kalau dalam aturannya sholat berjamaah niku kan seperti yang tadi di video itu rapat nopo pundak ketemu pundak, kaki ketemu kaki, ngoten nggih. Selama ini kan kalau di sholat kita teman nggih. Kadang itu kan Ustad, sajadahnya niku lebar-lebar. Dan nanti kalau disuruh merapat napa nggih? Ada nggih. Kadang ada yang ndak mau niku pripun Ustad? Ya. Nah, inilah manfaat sholat berjamaah. Jadi ketika dalam sebuah jamaah sholat, kita ngerapet, dia minggir. Kita ngerapet, dia minggir. Makin menjauh gitu. Nah, satu yang kita bisa lakukan adalah dalam kehidupan bersosial masyarakat, ada orang-orang yang seperti itu memang. Maka di situ kita memahami yang istilahnya memahami rekan kita, memahami saudara kita. Ketika udah dia menghindar kayak gitu, nggak mau dirapeti, ya jangan memaksa. Jangan sampai minggir gitu kan. Sejak COVID.
Ustaz. Di musola iya, nggak gitu ada yang dempet. nggak ada Iya. yang mau dempet-dempet. COVID itu sampai sekarang jarang yang dempet Ustaz. Musola itu. Sholat itu seharusnya bisa untuk 6 orang, itu 5 orang sudah enggak mau sudah. Bisa geser kan malah Sajadahnya gede-gede. gimana gitu aja. Kan enggak Nah, enak sendiri. betul. Nah, itu kondisi yang ada di sekitar kita. Memang seperti itu. Yang kedua, kewajiban imamlah yang dia memastikan makmumnya itu sesuai syariat. Jadi seorang pemimpin, dia punya tugas dan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat, termasuk memimpin sholat. Jadi pemimpin sholat namanya imam. Dia bertanggung jawab kepada makmumnya. Ketika makmumnya ini sholat, sama-sama sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, maka imamnya nanti bertanggung jawab. Dia akan ditanya oleh Allah. Nah, terus saya sendiri sebagai makmum gimana? Ya satu, kalau dia memang tidak mau berdempetan, ya jangan memaksa. Yang kedua, bagaimana ketika kita sholat, itu kita menjaga diri kita. Satu, dari bau. Ada orang yang sangat nggak kuat dengan bau seseorang, maka dia menghindar. Bau mulut, badan, bau ketiak, macam-macam gitu. Maka pastikan ketika sholat, tubuh kita, makanya Rasulullah menyampaikan, ketika sholat itu memakai wangi-wangian. Gitu. Nah, itu salah satu sunnahnya gitu. Nah, kenapa Bu? Ya. Ustaz pakai wangi-wangian. Ya, maksudnya gini, ketika jenengan, walau wanita kan sholat keluar rumah pakai wangi-wangian kan tidak disarankan. Tapi kalau dia sholat bersama dengan muhrimnya, ya ada yang menjaga kan. Tapi ketika berjamaah di musola di depan rumah yang kita sering datang di situ, maka salah satunya minimal kita tidak bau sehingga jamaah yang lain tidak menghindar dari kedekatan dengan kita. Nah, yang ketiga adalah satu tadi adalah jangan memaksa orang yang tidak mau deketin. Yang kedua adalah imamnya bertanggung jawab. Berarti kalau imamnya tidak, makanya kalau imam di Masjidil Haram kan mesti bilang istawu, luruskan, i'tadilu, rapatkan, aqimu wa tarasu, wasudul halal. Maka jangan sampai ada renggang, karena ketika renggang di situ ada ditempati oleh para setan. Loh lah enak setan ikut sholat, bukan itu maksudnya. Setannya akan menggoda diri kita. Makanya kalau berjamaah itu enaknya apa? Ketika ada yang tidak khusyuk atau mungkin tidak sholatnya lalai dan seterusnya, ya akan terhitung tetap diterima karena dalam jamaah itu ada orang yang khusyuk. Tapi nek sholat sendirian, maka dia lagi gak khusyuk ya dia yang nanti sholatnya akan terkurangi pahalanya. Tapi kalau berjamaah, meskipun dia kondisinya lalai, tapi di situ di dalam jamaah itu ada yang khusyuk, entah imamnya, entah makmum yang lainnya, itu terhitung semuanya khusyuk gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana di tempat itu memang harus ada pelajaran atau ngaji di situ supaya apa? Nanti ketika mereka sadar dengan sendirinya akan mereka merapat. Bagaimana kemudian orang mau melakukan kalau memang tidak tahu ilmunya dan tidak tahu manfaatnya. Masih dipaksa-paksa malah kita dikira terlalu aneh-aneh nanti di situ. Maka bisa diadakan ngaji. Caranya gimana? Ya kalau memang bisa ikut ngaji dengan cara seperti ini boleh. Kalau nggak ada ya datangkan ustadz ke situ. Khusus bahas sholat berjamaah. Karena kalau dalam satu wilayah sholat berjamaahnya itu baik, pasti wilayah tersebut akan baik. Antar warganya baik, saling menjaga, saling menghormati. Kenapa? Karena semua yang dilakukan dalam sholat itu akan terpraktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat lainnya. Tapi ketika dalam sholat kemudian dia renggang-renggang, saling berjauhan, itu menunjukkan bahwa antar hati di sesama jamaah tersebut tidak nyatu. Sudah dipastikan itu. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ono aesin kemudian secara hati itu diganggu oleh setan. Dan itu
sangat mudah terjadi, saling ngerasani atau yang lainnya. Kenapa? Ya karena tadi dilihat dari sholatnya sendiri dia renggang-renggang. Nah, cara memulainya apa? Kedekatan hati itu. Siap ketika pundak dengan pundak itu bersentuhan, itu ada rasa kebersamaan yang luar biasa. Dan itu adalah apa istilahnya? Terapi yang langsung diberikan oleh Allah melalui Rasulullah dengan cara sholat. Orang-orang yang sholatnya itu rapat, kemudian dia sesama jamaahnya itu guyub, itu pasti hatinya menjadi satu. Kedekatan hati ini yang paling penting dalam masyarakat, sehingga dia tidak ada curiga, tidak ada rasa dengki, iri kepada anggota jamaah yang lainnya. Kenapa? Karena hatinya sudah terikat dan Allah yang mengikat dengan jamaah sholat. Gitu nggak Ibu Eko? Jadi jangan sampai maksa-maksa. Ya kalau memang ada beberapa jamaah yang bisa diajak diskusi ngobrol, sharing saja. Bu, saya kemarin dapat kajian ilmu kayak gini. Gimana menurut jenengan? Gitu. Nah, kalau dia terbuka, minimal kita bisa laksanakan berdua. Gitu Bu Eko. Oke, Ustaz, matur nuwun penjelasannya. Semoga kita yang hadir di sini, teman-teman, besok kalau sholat jamaah bisa mengamalkan. Ya, apalagi ini kan kalau ada di sini sama-sama paham ya harus dipraktekkan ilmunya. Kalau enggak, ilmunya enggak bermanfaat jadinya. Alhamdulillah, saya lihat insya Allah sudah, Ustaz. Oh ya. Nanti kalau jenengan mengawali, yang lainnya insya Allah akan bisa mengikuti juga. Yang penting satu, niatkan mengamalkan ilmu, yang kedua dakwah gitu. Nanti nilai dakwahnya itu apa? Setiap ada orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan, jenengan dapat pahalanya. Udah pasti itu. Setiap kebaikan yang kita tunjukkan pada orang dan orang itu mengikutinya, jenengan dapat pahalanya. Dimanapun tempatnya, meskipun kita udah meninggal, orangnya tetap melaksanakan, ya itu tetap dapat pahalanya. Itu menariknya dakwah. Tapi kalau sendirian saja, wis ilmunya di PDW nggak pernah disampaikan, ya bisa terkena hukum. Ibu punya ilmu tapi nggak menyampaikan pada orang lain, itu termasuk orang-orang yang pelit. Gitu, Bu Eko. Matur nuwun. Oke, sama-sama. Saya rasa cukup, ya. Pekan depan kita lanjutkan, termasuk nanti ini masih sampai kepada apa tadi, takbiratul ihram. Nanti baca Fatihahnya harus dibetulkan bagaimana, kemudian hal-hal yang lainnya, rukuk sujudnya. Karena ini secara online, mungkin sebagian besar saya banyak menunjukkan dalam bentuk video gerakannya. Karena kalau saya gerakan di sini nggak bisa nampak ke seluruh tubuh kan, maka lebih mudahnya nanti beberapa saya tampilkan dalam bentuk video supaya video-video udah terverifikasi ya. Artinya banyak sekali pilihan-pilihan video di materi-materi kajian online itu, tapi nanti yang benar-benar terverifikasi dan itu memang berdasarkan hadis, bukan hanya sekedar hadis-hadis yang kuat gitu ya, sudah sahih gitu. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf bila ada khilaf. Terima kasih. Moga-moga Selasa depan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Dan mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Dan istighfar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa khatmul Quran. Allahumma rahmana Allahumma wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.